Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ami Linda Nur Azizah dengan NIM 073002300005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai praktek pelaksanaan CRA atau PPM Industri Pertambangan pada PT Kindeko Jaya Agung. Sektor batubara, khususnya di Kalimantan Timur, berkontribusi besar pada PDB tetapi menimbulkan resiko sosial dan lingkungan. Karena itu, pemerintah mewajibkan perusahaan tambang menjalankan program pengembangan dan pemberdaya masyarakat atau PPM sebagai investasi sosial berkelanjutan. PT Kindeko Jaya Agung, salah satu perusahaan tambang besar di Pasir, menerapkan PPM melalui konsep kampung CSR dengan 4 fokus, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti keselarasan dengan RPJMD dan partisipasi masyarakat. Studi kasus ini penting untuk menilai efektivitas model PPM Kindeko, keberhasilan pemberdaya, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat keberlanjutan wilayah pasca tambang. PT Kindeko Jaya Agung merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Perusahaan ini telah beroperasi cukup lama dan menjadi salah satu penyumbang aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Kegiatan utama perusahaan meliputi penambangan, pengolahan, serta pengangkutan batu bara. Selain berfokus pada produksi, perusahaan juga memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility dan PPM, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang dirancang berdasarkan kondisi sosial di wilayah ring satu perusahaan atau wilayah sekitar perusahaan. Dasar hukum CSR atau PPM yang diperlakukan di PT Kindeko Jaya Agung, yaitu ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Minerba. Lalu ada Peraturan Menteri SDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang pengusahaan mineral batu bara yang mengatur kewajiban PPM. Lalu ada Permen ESDM 1827 tentang kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk tata cara pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program CSR atau PPM di PT Kindeko Jaya Agung itu yang pertama ada di bidang pendidikan. Kegiatan umum yang dilaksanakannya itu ada pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi maupun kurang mampu, ada bantuan sarana sekolah seperti meja, kursi, alat tulis, pengecatan ruang kelas, serta pembangunan untuk renovasi perpustakaan. Lalu program literasi misalnya rumah baca, rumah baca desa atau kegiatan mendongeng untuk anak-anak, dan pelatihan guru terutama terkait teknik pembelajaran yang lebih kreatif dan penggunaan media digital. Lalu pada bidang kesehatan, kegiatan yang sering yang dilakukan itu meliputi pengadaan ambulans desa untuk keadaan darurat, perbaikan posyandu, serta pemberian alat kesehatan seperti timbangan bayi dan tensimeter, program kesehatan ibu dan anak seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan pemberian makanan tambahan untuk balita. Penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor dan tendon air, serta fogging untuk pencegahan penyakit demam berdarah. Lalu, pada bidang ekonomi dan UMKM, kegiatan yang dilakukan yaitu pelatihan UMKM seperti membuat kue, kerajinan tangan, sablon, mekanik motor, dan lain-lain. Lalu ada program pertanian terpadu seperti budidaya cabai, sayur-sayuran, ayam petelur, serta ikan air tawar. Ada bantuan modal usaha bergulir dikelola melalui BUMDes atau koperasi desa.
dan pendampingan pemasaran agar produk UMKM dapat bersaing dan dikenal luas. Lalu pada bidang infrastruktur, bentuk programnya yaitu perbaikan dan penggerasan jalan desa yang sebelumnya sulit dilalui, terutama pada musim hujan. Ada pembangunan jembatan kecil atau gorong-gorong untuk kelancaran transportasi, renovasi fasilitas umum seperti balai desa, musola, dan tempat olahraga, pemasangan lampu penerang jalan umum untuk meningkatkan keamanan pada malam hari. Lalu pada bidang sosial dan budaya, program yang dilakukan yaitu bantuan kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar dan pembangunan sarana ibadah. Lalu ada dukungan kegiatan pemuda seperti turnamen olahraga dan pelatihan kepemimpinan. Ada bantuan sosial untuk lansia dan yatim piatu. Ada pelestarian budaya lokal termasuk mendukung acara adat dan festival desa. Lalu yang terakhir ada pada bidang lingkungan, program yang dilakukan yaitu penanaman pohon dan penghijauan di area desa dan sekitar tambang. Lalu pengelolaan limbah dan program bank sampah yang mengajarkan masyarakat memilih dan mengolah sampah rumah tangga, serta reklamasi lahan bekas tambang termasuk penambangan tanah penambah termasuk penanaman tanaman lokal dan edukasi lingkungan di sekolah maupun kelompok masyarakat. Tahapan pelaksanaan CSR atau PPM. Yang pertama, itu identifikasi kebutuhan. Dilakukan melalui survei dan diskusi dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat. Lalu perencanaan program yang menghasilkan rencana kerja tahunan sesuai prioritas kebutuhan. Berikutnya ada pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh perusahaan dengan melibatkan masyarakat dan mitra pendamping, monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa program berjalan efektif dan memberikan hasil yang sesuai. Dampak pelaksanaan CSR atau PPM. Program CSR atau PPM PT Kindeko Jaya Agung memberikan sejumlah dampak positif, antara lainnya meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, terbukanya peluang usaha dan peningkatan pendapatan warga, infrastruktur desa semakin baik dan mudah diakses, meningkatnya kepedulian warga terhadap lingkungan, dan terbentuknya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Kesimpulannya, PT Kindeko Jaya Agung melaksanakan CSR atau PPM secara terstruktur di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar tambang di Kabupaten Pasir. Program dilakukan dengan pendekatan partisipatif sehingga meningkatkan penerimaan masyarakat, kapasitas SDM, dan ekonomi mandiri. Pelaksanaannya mengikuti regulasi pemerintah dan standar keberlanjutan. Program telah melibatkan manfaat nyata, namun perlu penguatan pada monitoring keberlanjutan dan inovasi teknologi agar dampaknya lebih optimal. Berikut daftar pusaka yang saya gunakan sebagai acuan referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.